Assalamualaikum. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah. Semua karena kasih Tuhan buat setiap kita. Mari pada sore hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar Tuhan mendengar setiap pujian kita, dan setiap pujian kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak kami sembah, Tuhan. Yes, Tuhan. Ya Tuhan.
anak-anakmu, setiap jemaatmu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini Tuhan. Tibakan di tempat ini untuk dapat bersama-sama mengalami Tuhan, menikmati hadirat-Mu dan mendengarkan setiap isi hati-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu pada sore hari ini siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Siap kita yang percaya Tuhan Yesus kita dahsyat, boleh katakan
kerinduan yang dalam Tuhan dengan Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan diberi terus kesetiaan untuk boleh hadir kembali. Untuk kami setia terus hadir di dalam ibadah-Mu Tuhan. Karena rasa cinta kami akan Engkau Tuhan. Terlebih pada sore hari ini Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami merasakan hadirat Allah memenuhi tempat ini. Sehingga benar-benar Engkau melawat setiap kami yang hadir pada sore hari ini satu persatu. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau memperbarui hidup kami Tuhan. Sehingga selalu ada kekuatan, semangat yang baru Tuhan beri untuk kami dapat melangkah di tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu tinggal di dalam setiap kami. Dan Engkau memberikan kami hati yang mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Lebih dalam kami mengenal Engkau. Sehingga kami berkata tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau menjadi prioritas dalam hidup kami. Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami mau duduk diam untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berbicara buat setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hidup kami. Sehingga benar-benar firman itu akan mengerjakan di dalam hidup kami Yesus. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Engkau mau urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kami. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami, berikan tanah hati yang lembut Bapa. Supaya benar-benar firman ini boleh tinggal di dalam tanah hati kami yang terbaik. Dan firman ini akan bertumbuh terus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Kalau mungkin masih ada kuasa iblis, roh jahat yang berusaha untuk mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan Bapa. Saat ini kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Selalu kami bisa fokus akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak terus melayani Tuhan. Miliki roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami percaya jeripaya kami diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur sebab penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita, baik bagi keluarga kita, ya. Semua orang-orang baik yang kita kasihi, semua dipelihara oleh Tuhan.
Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Ya. Dan kita sore hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema komitmen. Komitmen kita di tahun 2023. Berbicara perkenanan Tuhan, itu harus punya komitmen yang benar dengan Tuhan, Pak. Ya. Karena tanpa komitmen yang benar dengan Tuhan, di situ pasti tidak ada perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, kalau berbicara mengenai komitmen, itu tidak mudah. Dan komitmen itu bukan sembarangan ya Bapak Ibu. Ya. Karena itu ayo kita sama-sama belajar memasuki tahun 2023 yang baru di minggu ketiga. Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita buka dulu di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ya, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Cuman 2 ayat. Kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai yang ke-18. 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasti semua sudah tahu ya ceritanya ini ya. Ceritanya ini tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Mungkin kalau anak sekolah minggu sudah sering ya dengar cerita ini ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, 3 pemuda ini diperhadapkan dengan tungku api karena mereka tidak mau menyembah berhala yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, panasnya api itu sampai 7 kali lebih panas dari biasanya. Berarti panasnya itu luar biasa. Bahkan orang yang mengangkat, yang mau melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego, ya itu terbakar, mati ya. Kena panasnya api yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu baca kalau ditanya di rumah ya. Dari ayat yang ke-19 sampai selesai ayat yang ke-30. Bapak Ibu baca di rumah. Di sini kita melihat kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak kuat membangun komitmennya dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya mereka bertiga, mereka pasti akan menyerah Bapak Ibu. Mereka pasti akan kompromi. Karena apa? Karena melihat panasnya api yang luar biasa. Pasti mereka nggak tahan. Tapi kalau kita perhatikan tadi yang kita baca ayat tadi, mereka bertiga tidak goyah dengan keputusan apapun dari raja. Ini yang luar biasa. Jadi komitmen itu bukan saat kita diberkati baru kita buat komitmen ini dan itu, bukan Bapak Ibu. Tetapi justru komitmen itu dimulai saat kita ada di dalam masalah, saat kita ada di dalam pergumulan, saat kita ada di dalam tekanan di dalam hidup ini. Di situ Tuhan melihat bagaimana komitmen kita kepada Tuhan. Kalau waktu kita diberkati, waktu kita berhasil, mudah kita membuat komitmen. Tapi saat kita ada di dalam tekanan, saat kita ada di dalam pergumulan yang berat dalam hidup ini, itu yang Tuhan lihat, bagaimana komitmenmu dengan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dikatakan di ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Allah pasti sanggup Bapak Ibu, ya, untuk melepaskan dari perapian. Tapi nyatanya Allah tidak berpindah, ya kan? Ya. Allah membiarkan. Makanya di ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi seandainya tidak. Wah, ini yang luar biasa. Ini komitmennya di sini, Pak. Jadi Sadrak, Meshak, Abednego mengatakan, seandainya Tuhan tidak tolong, aku tetap tidak akan menyembah, ya, berhala yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar. Dia tidak mau mengikuti kemauan. Padahal saya percaya Sadrak, Meshak, Abednego pasti dia tahu Tuhan pasti sanggup menolong. Tapi dia mengatakan seandainya Tuhan tidak tolong, ya, kami tetap tidak mau menyembah dewa Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi komitmen itu tidak memberikan syarat kepada Tuhan, Pak. Komitmen itu artinya keterikatan untuk melakukan sesuatu tanpa syarat, nggak ada embel-embelnya. Tapi seringkali Bapak Ibu saat kita datang kepada Tuhan, saat kita punya komitmen dengan Tuhan, kita seringkali ngatur komitmen apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan. Itu yang seringkali kita lakukan. Padahal Tuhan ingin kalau kita komitmen dengan Tuhan, biar Tuhan yang mengaturnya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang mengaturnya, pasti Tuhan itu akan berikan kita kemampuan. Tuhan akan berikan kita kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa untuk melakukan komitmen kita kepada Tuhan. Walaupun itu nggak mudah, ya. Karena apa? Karena seringkali kita berkomitmen dengan Tuhan, tapi di endingnya komitmen kita itu berubah. Itu yang seringkali terjadi, ya. Mungkin awal-awal kita itu komitmen dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, justru kita yang menentukan. Seharusnya waktu kita berkomitmen dengan Tuhan, kita ini harusnya pasrah apa katanya Tuhan. Biar Tuhan yang perintahkan apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Tidak ada sedikit pun keinginan kita lebih dominan. Tapi kita harus menyelaraskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini yang tidak mudah. Karena seringkali pasti keinginan kita yang lebih dominan, Bapak Ibu. Oleh karena itu diperlukan kedewasaan rohani. Karena orang yang dewasa rohani, ya, dia pasti akan menurut apa yang Tuhan mau. Mau Tuhan tolong, mau Tuhan tidak tolong sekalipun, sekali kita komitmen dengan Tuhan, apapun resikonya, aku akan terus, ya, berjalan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ada di depanku, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, ataupun di dalam semua aspek hidup kita. Pokoknya bukan kita, Bapak Ibu, yang menentukan, bukan, Bapak Ibu. Tetapi biar Tuhan, ya, biar kehendak Tuhan yang berjalan di depan kita. Makanya seperti firman Tuhan katakan, seperti Rasul Paulus katakan, ya, kalau kita buka di dalam Filipi 1 ayat 21, ini komitmen yang luar biasa. Filipi 1 ayat 21, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini komitmen yang benar. Jadi hidup bagi Kristus. Kalau kita punya komitmen dengan Tuhan sungguh-sungguh benar, pasti hidup ini hanya untuk Tuhan, Bapak. Makanya nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, Bapak. Nggak ada, Bapak. Semua yang ada di depan kita,
itu kehendak Tuhan yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Kalau kita punya pengertian paradigma seperti ini, maka kita akan semakin mudah untuk memberikan komitmen kita kepada Tuhan. Baik komitmen pelayanan, baik komitmen pekerjaan, baik komitmen kepada manusia, komitmen pernikahan, itu akan mudah. Kenapa saya katakan ada banyak pernikahan hancur? Ya, karena apa? Karena komitmennya berubah. Awal menikah, waktu menikah, kita mengucapkan janji nikah, ya, aku mau menerima kamu apa adanya, ya, aku akan menghormatimu sebagai teman pewaris, yaitu janji nikah, komitmen awal. Tapi kadang-kadang berjalannya waktu komitmennya berubah, ya, itu yang seringkali terjadi. Makanya ada banyak pernikahan perkawinan hancur karena itu, seringkali komitmennya berubah. Begitu juga di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita juga berkomitmen di dalam pelayanan, tapi kalau yang diharap-harapkan itu tidak terjadi atas hidup kita, maka komitmennya berubah, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita merasa tidak diperlakukan dengan baik di tempat ini, mungkin ya, mungkin di dalam pelayanan. Tapi saya boleh katakan Bapak Ibu, tidak ada tempat yang sempurna. Pelayanan kita di bumi ini tidak ada, Bapak Ibu. Dimanapun kita melayani nggak ada yang sempurna. Ya. Karena itu juga saya alami, Bapak Ibu. Saya pernah pelayanan di luar pulau, di Batam. Itu juga sama, Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna di dalam pelayanan kita. Tapi yang Tuhan tuntut sempurna justru kita ini loh, Bapak Ibu. Pribadi kitanya ini loh yang dituntut Tuhan sempurna, bukan pelayanan kita. Kalau pelayanan kita nggak sempurna, Bapak Ibu, kita masih manusia berdosa, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Kita selalu memakai kedagingan kita memakai pikiran kita sendiri. Makanya pelayanan kita tidak mungkin sempurna. Tapi yang Tuhan tuntut supaya kita ini loh menjadi pribadi yang selalu disempurnakan di dalam Tuhan. Makanya Matius 5 ayat 48 dikatakan, buka ya. Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu yang Tuhan minta. Tuhan minta kita ini loh yang disempurnakan di dalam hidup. Walaupun itu berjalannya waktu, Bapak Ibu, nggak bisa kita sempurna. Tapi yang Tuhan tuntut itu, Bapak. Karena itu apa yang sedang ditugaskan oleh Tuhan buat kita saat ini, lakukan aja dengan setia. Itu penting. Maka kalau kita setia, maka kita akan mengerjakan kerajaan surga. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di bumi, itu akan terikat di surga, ya. Ya. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 19. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oleh karena itu, makanya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena di mana Tuhan tugaskan kita itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau kita juga saat ini kita dilahirkan untuk ada di bumi, itu juga tidak kebetulan, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, Bapak Ibu, ya. Jangan, Bapak Ibu. Walaupun kita punya tugas kecil, sederhana, lakukan aja dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam komitmen itu pasti ada perkenanan Tuhan.
Bahkan firman Tuhan katakan, barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab pada perkara-perkara yang lebih besar. Jadi Tuhan tidak lihat, ya, tidak lihat pelayanan kita besar, pelayanan kecil, nggak ada, Bapak Ibu, sama. Yang Tuhan minta lakukan dengan setia, itu yang Tuhan minta. Maka kalau kita melakukannya dengan setia, kita melakukan dengan segenap hati kita, sepenuh hati kita, saya percaya Tuhan akan menyediakan hal-hal yang luar biasa dan mujizatnya itu pasti terjadi di dalam hidup kita, Bapak, ya. Luar biasa Tuhan itu, Bapak. Kalau kita tahu, ya, 2 roti, 5 roti 2 ikan. Kalau di tangan anak kecil nggak ada artinya, Bapak. Tapi waktu itu dipakai oleh Tuhan, bermitra sama Tuhan. 5 roti 2 ikan itu bisa memberi makan puluhan ribu, ya, orang. Ya. Tuhan kerjakan, Bapak Ibu. Kalau tongkat di tangan Musa, nggak ada artinya. Tapi waktu itu dipakai oleh Tuhan, bermitra dengan Tuhan, ya, maka tongkat itu bisa membelah laut Teberau. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Makanya komitmen melahirkan perkenanan Tuhan, dan perkenanan Tuhan pasti akan melahirkan mujizat dalam hidup kita, Bapak Ibu. Makanya ayo kita mau dalam hidup ini komitmenlah dengan Tuhan, biar hidup kita ini selalu dipimpin oleh Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Dia yang akan tuntun kita, Bapak Ibu. Dia akan tuntun kita terus sampai kita sampai pada tujuan, yaitu nantinya langit baru dan bumi baru, untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu, memasuki tahun 2023, milikilah komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, komitmen yang benar dengan Tuhan, ya. Dan kita perlu belajar ada 4 hal tentang komitmen. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, waktu kita mau komitmen dengan Tuhan, kita harus benar-benar mengerti maksud Tuhan. Karena komitmen itu tidak bisa sembrono, Bapak Ibu. Komitmen itu tidak bisa semau kita. Waktu kita mau berkomitmen dengan Tuhan, ya, karena itu yang akan menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang yang mau berkomitmen dengan Tuhan pasti ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Dan kalau ada perkenanan Tuhan, pasti di situ Tuhan akan selalu membawa kita, ya, untuk kita bisa masuk di dalam rencana dan kehendaknya, Bapak. Kalau ada komitmen. Tapi kalau kita nggak punya komitmen dengan Tuhan, pasti hidup kita tidak seturut dengan rencana Tuhan. Karena waktu kita komitmen dengan Tuhan, kita itu bergerak di dalam kairosnya Tuhan. Dan untuk kita bisa mengerti kairos Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dulu dengan benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau enggak, kita nggak pernah tahu jalan-jalannya, Bapak Ibu. Nggak bisa kita tahu, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita, dan kita harus melekat dengan Dia. Baru kita punya kepekaan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita punya landasan. Landasan dari sebuah komitmen itu adalah ketaatan. Ketaatan total kepada Tuhan. Jadi tidak ada syarat apapun kepada Tuhan, Bapak. Ya, kalau orang yang punya komitmen dengan Tuhan, dia pasti taat. Taat akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi walaupun tugas yang diberikan kepada kita mau berat, mau ringan, mau senang, mau duka, itu
kita pasti akan sanggup melakukannya dengan setia. Karena apa? Karena ada kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan semua tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau. Makanya ini pilihan buat kita. Kitanya mau atau enggak komitmen dengan Tuhan. Kalau kita mau, ya, di dalamnya harus ada ketaatan. Ketaatan akan firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan untuk belajar taat enggak mudah. Ya. Untuk kita bisa tahu firman Tuhan, kita kadang-kadang baca aja jarang, Bapak Ibu ya. Padahal kita tahu firman-Nya kan lewat baca, Bapak Ibu. Kalau nggak dibaca kan nggak pernah tahu. Ya. Oleh karena itu belajar harus baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Supaya kita bisa tahu ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga kita bisa belajar taat akan firman Tuhan. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan perintahnya nggak berat. Kalau kita mau. Ya. Tapi kalau kita menolak ya berat, Bapak Ibu, perintah Tuhan. Tapi kalau kita mau, di hati kita ada kerinduan yang dalam dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan semuanya bersama dengan Dia. Itu hal yang pertama. Sekarang hal yang kedua. Kalau orang yang punya komitmen, orang itu pasti bisa menjaga rahasia. Karena di dalam sebuah komitmen selalu ada yang namanya prioritas, intensitas, dan kualitas. Itu baik. Kalau kita buka di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Ya, Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ini prioritas. Ya. Prioritasnya dari Tuhan, ya. Dan oleh Dia. Ini intensitas, Bapak Ibu. Ya. Dan kepada Dia, kualitasnya kepada Tuhan. Ya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi waktu kita komitmen, kita itu memberikan prioritas, intensitas, dan kualitas yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, Bapak Ibu. Semuanya hanya untuk Tuhan, bagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, itu penting, Bapak. Ketika kita bisa menjaga prioritas, intensitas, dan kualitas, maka akan konsisten, kita akan komitmen kita, Bapak Ibu. Orang yang konsisten adalah orang yang menjaga komitmen. Begitu juga orang yang komitmen pasti konsisten dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan. Pasti dia akan melakukannya, Bapak Ibu. Karena dia punya tanggung jawab besar. Dan dia akan melakukannya dengan sukacita, Bapak Ibu. Karena di dalamnya ada komitmen dengan Tuhan. Ini yang berkenan kepada Tuhan. Karena komitmennya luar biasa, intensitasnya luar biasa, prioritasnya luar biasa, kualitasnya pasti juga luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang seringkali saya dapati banyak orang awalnya komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gak seperti apa yang dia katakan dari awal. Ya, mungkin dikiranya komitmen, orang yang punya komitmen itu mudah, instan. Ya, cukup kita katakan dengan Tuhan, aku punya komitmen dengan Tuhan, lalu Tuhan akan memberkati kita dengan mujizatnya. Tidak, Bapak. Karena orang yang punya komitmen dengan Tuhan, dia juga akan masuk dalam proses Tuhan. Ya. Proses yang Tuhan berikan tidak mudah dalam hidup kita.
Kalau kita menerima berkat, mudah, bukan proses. Ya, tapi saat kita ada di dalam tekanan, di dalam pergumulan apapun, apakah kita tetap memiliki hati yang bersyukur pada Tuhan? Apakah kita tetap bisa berterima kasih sama Tuhan? Waktu kita diproses, tetap ucapan syukur itu harus mengalir. Ya. Seperti saya alami memasuki tahun 2023, ya, beberapa kira-kira kurang lebih 10 hari yang lalu, anak saya yang bernama Andika, dia ngabari saya, "Mah, saya sakit." Ya, saya bilang, "Gak apa-apa nak, puji Tuhan, Tuhan pasti tolong." Lalu dapat beberapa hari kemudian, 2 hari, 3 hari kalau nggak salah, anak saya Yuel sakit. Saya tetap bilang, tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik, gak apa-apa. Tuhan pasti tolong. Terus selanjutnya hari Senin yang kemarin, anak saya Michael yang sakit. Anak ini memang agak tertutup. Dia cuma bilang, "Ma, Michael demam." Ya sudah, saya kasih turun panas. Tapi kok minum sekali turun panas, tapi dia diam terus anaknya. Tapi tetap sekolah. Buat 2 hari, dia kadang bilang, "Ma, masih demam." Saya pegang, "Oh ya demam." Saya kasih lagi obat, turun, dia mengatakan kepala sakit, pusing. Terus Kamis itu dia langsung siang-siang pulang dari sekolah, nggak sampai selesai. Saya tanya, "Kenapa nak?" "Nggak kuat aku mah." Gitu. Terus saya periksakan ke dokter. Ternyata hasil lab dokter mengatakan anak saya tipes. Lebih banyak mengarah ke tipes. Sudah kasih pengobatan tipes, terus lalu hari Sabtu kemarin, saya rencananya sih nggak bawa ke lab lagi, saya mengatakan. Tapi kok saya nggak tahu ya, agak sore itu agak mau mengarah ke malam, saya digerakkan, bawa aja ke lab. Akhirnya saya labkan, ternyata anak saya trombositnya turun, dan dia mungkin DB. Saya bersyukur sama Tuhan. Anak saya yang Gorontalo, Yuel, Andika, bingung, "Ma, jaga Ma, Michael Ma, jangan sampai trombositnya turun. Ditemenin," saya bilang ini. Anak saya bilang, "Mama kok nyantai ya?" "Tidak apa-apa, ada Tuhan Yesus yang menolong." Saya mengatakan demikian. Tuhan tidak tinggalkan, pasti Tuhan tolong. Saya tenang, Bapak. Saya selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan izinkan terjadi, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Saya cukup hanya berterima kasih, terus berterima kasih sama Tuhan, karena Dia baik. Saya percaya pertolongannya nggak pernah terlambat. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya, dan itu saya pegang teguh, Bapak. Sehingga saya percaya anak saya pasti Tuhan akan nyatakan mujizatnya luar biasa. Fisiknya kuat anak saya, luar biasa. Saya percaya Tuhan tolong pasti, ya. Sehingga melewati itu saya tetap bisa bersyukur, Pak. Saya tidak marah dengan Tuhan, ya. Saya tidak mengomel dengan Tuhan, tidak. Saya tetap bisa bersyukur, Pak. Karena saya tahu setiap apa yang terjadi itu pasti ada yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan membentuk kita. Makanya proses, Bapak Ibu, komitmen kita kepada Tuhan itu, kalau kita mau diproses oleh Tuhan, saat diproses kita tetap bisa bersyukur. Saat diproses kita tetap bisa berterima kasih sama Tuhan. Sehingga Tuhan terus yang akan menuntun langkah-langkah kita ke depan, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu saat kita mau berkomitmen dengan Tuhan, setialah
di dalam prosesnya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, komitmen itu selalu diuji. Tidak pernah tidak. Seperti Abraham diuji. Waktu anaknya Ishak harus dipersembahkan, Tuhan menguji. Toh akhirnya Tuhan tidak meminta anaknya. Begitu juga Ayub. Ayub juga lewat pengujian, Bapak Ibu. Makanya Ayub mengatakan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, kalau kita mau komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita akan diuji. Ya. Kalau kita buka di dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Maleakhi 3 ayat yang ketiga dikatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ya. Jadi setiap kita memang harus dimurnikan, diuji. Tuhan mau memurnikan setiap kita, karena Tuhan menginginkan setiap kita menjadi serupa dengan Dia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya kita harus dimurnikan. Seperti perak ini dimurnikan, Bapak. Waktu kita dimurnikan, waktu perak ini dimurnikan itu di dalam api. Di dalam api itu panas, Bapak. Makanya kalau kita diproses oleh Tuhan, diuji, itu tidak enak. Tidak ada ujian itu enak, Bapak Ibu ya. Bahkan waktu kita diproses oleh Tuhan, seperti perak yang dimurnikan, Tuhan tetap ada di sana. Waktu hidup kita diproses oleh Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya kita Mazmur katakan, ya, sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap beserta engkau. Jadi Tuhan itu ada di dalam hidup kita, selalu ada, Bapak. Walaupun kita masuk dalam proses. Seperti beberapa waktu lalu yang saya katakan, jejak-jejak kaki Tuhan itu ada. Sepertinya kita tidak lihat jejak kaki Tuhan, tetapi Dia menggendong kita. Ya. Jadi waktu kita ada di dalam proses, jangan takut, Bapak Ibu. Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Dan kalau proses itu sudah selesai, perak itu sudah dimurnikan, maka perak itu, kalau perak yang sudah murni, Bapak, bisa dibuat kaca, Bapak. Jadi kita bisa melihat. Makanya waktu kita sudah dimurnikan, maka orang melihat Kristus dalam hidup kita. Makanya karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi berkat. Makanya ada orang dunia yang tidak mengenal Tuhan seringkali mengatakan, iya ya, aku melihat orang ini memang betul anak Tuhan. Karena apa? Karena dia melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Makanya hidupnya harus jadi berkat, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada harus selalu jadi berkat. Itu yang Tuhan minta. Sehingga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Satu tujuan Tuhan, saat kita dimurnikan, saat kita dalam proses, Tuhan itu mau supaya kita semakin serupa dengan Tuhan, dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan kita komen kalau diproses sama Tuhan. Kalau orang yang komitmen dengan Tuhan, pasti dia mau menerima semua keputusan dan tugas tanpa syarat. Tadi saya katakan, ketaatan itu penting, ketaatan total. Ya.
Seperti kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tuh Rut, Bapak Ibu. Rut ini contoh komitmen total. Ayo coba kalau kita baca di dalam Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Coba kita baca ya, Rut pasal 1. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau, selain daripada maut. Ini komitmen total. Rut berkomitmen kepada Naomi. Ya. Ini merupakan lambang komitmen total itu seperti itu, Pak. Jadi dia tanpa syarat. Jadi waktu kita diproses sama Tuhan, menurut Bapak Ibu, ya, karena pasti ujung-ujungnya Tuhan mau bentuk kita, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Ya. Jadi setiap komitmen pasti akan diuji sama Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, komitmen itu selalu ada tandanya. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ke 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Jadi perhatikan bahwa komitmen itu selalu ada tanda. Jadi kalau orang yang punya komitmen dengan Tuhan, pasti ada kesaksian di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia akan mengalami pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Luar biasa, lewat sebuah proses. Ya, semua proses. Sehingga kalau kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu ya, itu bisa menjadi kesaksian dalam hidup kita dan itu menjadi berkat buat semua orang, Bapak. Ya. Oleh karena itu belajarlah untuk punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, saya mengajar Bapak Ibu di tempat ini. Kalau belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, mintalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bisa Bapak Ibu, bisa diminta. Karena itu sudah saya alami di dalam hidup saya. Dulu saya mengatakan Tuhan tidak ada. Saya mengatakan Tuhan di mana? Kalau Tuhan hidup tuh mana? Saya selalu mengatakan demikian. Kenapa hidup saya penuh penderitaan Tuhan? Kalau Tuhan hidup. Waktu saya pelayanan di Batam, saya nggak punya siapa-siapa di sana, Pak. Saya seperti hidup seorang diri. Tidak punya keluarga, tidak punya siapapun. Tidak punya teman, tidak punya. Lalu ada seorang pemudi mengatakan sama saya, "C, tak lihat dari wajah Cici itu penuh kesedihan. Apa ada masalah?" Dia mengatakan demikian. Tapi saya nggak pernah katakan apa-apa. Masa sih saya cuma bilang gini. Lalu dia mengatakan sama saya, "Coba Cici kalau berdoa, mintalah pengalaman pribadi dengan Tuhan." Lalu itu saya katakan terus di dalam doa saya. Saya bilang, "Tuhan, saya minta pengalaman pribadi bersama Tuhan." Kalau saya membaca Alkitab, saya sudah sering Tuhan, saya mengatakan demikian. Tuhan menyembuhkan orang buta, orang mati dibangkitkan. Saya sudah sering Tuhan. Tetapi saya mau mengalaminya sendiri dengan Tuhan. Saya mengatakan demikian. Terus itu saya doakan, Bapak. Kalau sekali nggak jawab Tuhan masih.
Terus saya doakan terus. Dan akhirnya itu terjadi. Saya benar-benar mengalami dengan Tuhan. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya mengalami pendarahan yang luar biasa, waktu itu saya berlutut, saya menangis sama Tuhan. Saya mengatakan demikian, Tuhan, saat ini waktu saya amin selesai berdoa, saya bilang itu, saya mau lihat pendarahan saya selesai, saya bilang itu. Dan waktu saya amin benar-benar selesai, Bapak Ibu, itu saya menangis langsung sama Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, Engkau hidup. Engkau hidup, Tuhan. Itu saya pertama kali. Dan itu akhirnya Tuhan nyatakan terus dalam hidup saya, Pak. Anak saya Michael yang berulang kali dikasih Tuhan, dia mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Waktu saya berdoa, begitu saya amin, Tuhan ceritakan di depan mata kepala saya, sehingga saya langsung tersungkur sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu hidup, Bapak Ibu. Sejak saat itu saya nggak pernah bilang Tuhan nggak ada. Saya nggak pernah bilang Tuhan Engkau udah hidup, nggak pernah. Saya percaya Tuhan hidup. Dan itu sampai sekarang terjadi dalam hidup saya. Karena saya belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, hanya Tuhan yang saya punya. Tempat saya menyandarkan hidup saya, tempat saya sharing, tempat apapun hanya Tuhan, Pak. Saat ini nggak ada yang lain, Pak. Makanya itu yang menguatkan saya, sehingga selalu ada pengalaman dengan Tuhan di dalam hidup saya. Makanya di dalam menghadapi apapun, kadang-kadang saya tenang, Pak. Saya tenang di dalam hidup saya. Mau terjadi apa di dalam hidup saya percayakan sama Tuhan. Ya. Saya selalu mengatakan demikian. Kalaupun Tuhan mau ambil saya mau kok Tuhan. Saya mengatakan demikian. Ya. Karena hidup saya sekarang ini hanya untuk Tuhan, gak ada lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, milikilah pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Kalau orang yang punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, pasti sudah hidupnya luar biasa dengan Tuhan. Selalu ada kerinduan dengan Tuhan. Selalu rindu. Jadi kalau nggak berdoa, selalu rasanya itu kering. Nggak baca firman, ada yang hilang rasanya. Dan itu yang akan terus membuat hidup kita selalu bisa berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku nggak bisa buat apa-apa. Aku boleh ada sampai malam hari ini semua karena Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini ayo kita belajar, Bapak Ibu. Milikilah komitmen dengan Tuhan. Bangun komitmenmu dengan Tuhan secara vertikal. Ya. Secara vertikal artinya apa, Bapak Ibu? Harus membangun kehidupan doa. Ya, bacalah firman Tuhan. Sekalipun tidak mengerti, baca, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya firman-Nya nanti akan mengerjakan di dalam hidup kita. Waktu kita ada di dalam tekanan, waktu kita ada di dalam pergumulan, firman itu akan menjawab dalam hidup kita. Itu secara vertikal. Dan secara horizontal, kita harus taat kepada semua perintah-perintah Tuhan. Ya. Perintahnya ada di dalam firman-Nya. Kita belajar taat apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Sehingga benar-benar apa yang kita lakukan selama hidup ini, Tuhan pasti akan tuntun kita. Terus langkah-langkah kita dituntun. Pada endingnya kita akan sama-sama menuju langit baru dan bumi baru, dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, biar malam hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Terus kita memiliki komitmen yang benar dengan Tuhan. Jangan kita komitmen waktu kita diberkati, semua orang bisa. Tapi saat kita dalam tekanan, saat kita dalam pergumulan, mungkin saat kita dalam sakit penyakit, apakah komitmenmu dengan Tuhan tetap benar?
Itu yang penting Bapak, itu yang perlu kita renungkan. Kalau komitmen kita benar dengan Tuhan, ya itu saya katakan, kita akan selalu bisa mengucap syukur. Di dalam keadaan apapun, kita selalu bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidupku. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ayo kita dikuatkan oleh Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Teruslah setia dengan Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.